Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufik dan restu Allah, kita masih lagi bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan bersikap demikian kita akan mendapat hidayah yang kedua, yaitu taufik, restu, atau Allah Subhanahu wa taala buka hati kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita pada hari ini, pada sesi yang pertama, membahas dua tajuk serentak. Yang pertama tentang larangan riba, dan yang kedua 5 sifat utama orang-orang yang bertakwa. Yang pertama mengandung ta'limul inzar, supaya kita waspada dan berhati-hati daripada riba. Yang kedua ta'limud doa. Kita sangat dianjurkan, digalakkan agar menjadi insan yang bertakwa. Nah, dalam kuliah pagi ini kita akan sebut 5 daripada sifat-sifat utama orang-orang yang bertakwa. Okey. Untuk menghemat masa, karena seperti biasa kita akan isi dengan 3 sesi. Sesi yang pertama pencerahan tentang ayat 130 hingga 136 dari surat Ali Imran di bawah tajuk larangan riba dan sifat orang-orang yang bertakwa. Sesi yang kedua menjawab beberapa soalan jamaah yang datang dari semalam hingga tadi malam. Dan yang ketiga kita akhiri dengan doa. Okey, sesi yang pertama. Langsung saja masuk pada tafsiran ayat. Di dalam ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada umat Islam. Pembuktian apa, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala memberi pembuktian kepada umat Islam
melalui peristiwa yang mereka alami, yaitu kemenangan dalam perang Badar berkat keikhlasan mereka dan kepatuhan mereka terhadap perintah Allah dan Rasul, dan peristiwa kedua kekalahan dalam perang Uhud akibat sifat kurang ikhlas dalam berjuang, akibat tidak mematuhi kehendak Allah dan Rasul, akhirnya mereka kalah. Umat Islam sepatutnya ambil pengajaran terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, berikut ini pula Allah Subhanahu wa taala sebut tentang larangannya terlibat dengan riba. Kemudian disusuli pula dengan 5 sifat orang-orang yang bertakwa. Okey, kita mulai dengan ayat yang ke-130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Kita ulas ayat ini secara bebas. Allah panggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu panggilan yang penuh kasih sayang daripada Allah. Bila Allah memanggil orang-orang yang beriman, biasanya akan diikuti dengan suruhan atau larangan. Nah, dalam hal ini Allah larang jangan makan riba. Berlipat-lipat ganda. Yang kedua, Allah suruh wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Semoga kamu mendapat keuntungan atau keberuntungan. Ustaz ingin jelaskan secara bebas. Jangan makan riba. Riba dalam Islam terbagi kepada 2. Riba nasi'ah. Yang kedua, riba fadl. Riba nasi'ah, bila kita mengambil keuntungan secara tidak tunai. Kita pinjam kepada seseorang RM1,000, janji akan dibayar dalam 3 bulan, 1,500. Itu maknanya riba nasi'ah. Haram hukumnya. Sebab jangka masa itu melibatkan pertambahan atau mendapat keuntungan tanpa apa-apa usaha.
Lain halnya jika keuntungan diperolehi melalui jual beli. Sebabnya Allah berfirman pada ayat yang lain, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena riba memberi pinjaman ke seseorang dengan syarat dalam jangka masa sekian awak mesti bayar lebih. Itu namanya riba nasi'ah. Riba fadl. Fadl maknanya kelebihan bila transaksi tersebut dilakukan secara langsung, yang selalu disebut dengan barter trade. Barang dengan barang secara langsung. Emas dengan emas, korma dengan korma. Tak boleh. Kita serahkan uang, lalu pada masa yang sama kita terima uang yang lebih. Itu namanya riba fadl. Kedua-dua jenis riba ini haram dimakan. Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, nerakalah tempatnya yang lebih utama. Kalau ancaman neraka, maknanya dosa besar. Apakah, Pak Ustaz, pengharaman riba ini bila dimakan? Macam mana kalau beli kereta, kita tak makan. Macam mana beli rumah, kita tak makan. Semua itu bila ada unsur riba, haram hukumnya. Haram hukum. Orang Arab menggunakan istilah makan ni karena biasanya keuntungan itu dimakan. Jangan buat alasan, saya tak makan pun. Saya hanya beli tayar kereta. Saya tak makan pun. Duit riba itu saya gunakan untuk beli petrol. Saya tak makan pun. Sebab duit riba itu saya gunakan untuk servis kereta. No. Semua itu tercakup di dalam kata-kata makan. Lalu mengapa ada perkataan ad-da'afa mudha'afa? Jangan kamu makan riba berganda-ganda. Hadirin dan hadirat, jangan mengambil hukum melalui terjemah harfiah, direct translation. Salah. Kesimpulan hukum mesti diambil melalui terjemah ma'nawiyah, tafsir. Tafsirnya disebut oleh Allah ad-da'afa mudha'afa. Jangan makan riba berlipat-lipat ganda. Dia hanya sekedar ingin menyatakan apa yang berlaku di zaman turunnya ayat Quran. Ini panduan dalam ilmu tafsir. Tafsir atau ayat Quran selalu disesuaikan oleh Allah dengan kondisi ketika ayat itu diturunkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala nak menyebut tentang kehebatan syurga yang indah, Allah selalu sebut syurga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Karena itu yang menjadi idaman dalam fikiran orang-orang Arab di padang pasir yang gersang dan panas. Yang mereka idam-idamkan itu mengalir air di bawah sungai-sungai penuh dengan pokok-pokok yang subur. Disebut pula tentang buah-buahan di dalam syurga. Disebut dengan inab, anggur. Anggur memang ada di dalam atau di negeri Arab. Sebagaimana yang kita ceritakan tentang orang kafir yang mempunyai 2 kebun. Selain daripada tamar juga inab, anggur. Rumman, delima. Karena buah-buahan itu semua wujud di zaman Quran diturunkan. Tidak disebut durian, apalagi musangking di 24. Tak disebut rambutan, tidak disebut manggis, tidak disebut duku atau dukong. Karena buah-buahan itu tidak wujud ketika ayat Quran diturunkan. Tentang minuman-minuman yang lezat cita rasanya disebut oleh Allah dalam Quran laban, susu atau yogurt. Disebut minuman istimewa dalam syurga asal, honey, madu. Disebut minuman lezat dalam syurga khamar, arak. Sebab semua minuman itu wujud di zaman tersebut. Yes. Berbalik kepada persoalan. Mengapa Allah larang orang-orang yang beriman makan riba berlipat-lipat ganda? Karena itu yang berlaku di zaman itu. Ini tidak bermakna riba sikit-sikit boleh. Bukan. Karena itu yang berlaku di zaman itu. Sebagaimana berlaku pada hari ini terhadap Along. Sampai ancaman akan dibunuh kalau tidak bayar. Pinjam 5.000 untuk 6 bulan. Tak dapat dibayar. Lalu dijanjikan, tolong tambah 6 bulan lagi, saya akan bayar. Pinjam 5.000 dalam 6 bulan, mesti dibayar 8.000. Tambah 6 bulan lagi. 8.000 menjadi 16.000. Tak mampu bayar. Kali ketiga. Untuk 6 bulan lagi. Daripada 16.000 menjadi 32.000. Itu maksudnya. Jangan makan riba berlipat ganda. Itu yang berlaku di zaman jahiliyah. Dan itu juga barangkali berlaku bila pinjam pada Along. Nah, setelah kita memahami tentang larangan riba, mengapa disebut makan, kita dah jelaskan. Mengapa disebut berlipat-lipat ganda, kita juga telah jelaskan latar belakangnya. Kemudian Allah suruh wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Semua kita tahu makna takwa menurut Abdullah ibnu Abbas. Takwa ialah Allah hendaklah senantiasa diingat, jangan dilupakan. Allah hendaklah disyukuri, jangan dikufuri nikmatnya. Allah hendaklah ditaati, jangan dimaksiati.
Itu definisi takwa menurut Abdullah ibnu Abbas. Menurut Sayyidina Ali pula, takwa ialah buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. La'allakum tuflihun. Dengan berbuat demikian kamu akan termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian lebih kurang tafsir ayat 130. Kita masuk ayat 131. Wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Dia membawa makna asal pelihara dirimu daripada larangan-larangan Allah. Bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini perkataan bertakwalah kepada Allah. Dia digunakan di kalangan orang-orang Arab terhadap orang yang sedang buat perkara maksiat. Walaupun makna takwa itu buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Kalau perkataan takwa itu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ditujukan kepada seseorang, itu menunjukkan orang tersebut sedang buat maksiat. Tapi orang apabila buat amal-amal saleh, kita tidak gunakan istilah ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Nah, taruhlah Ustaz umpamanya pergi ke London. Pada suatu hari Ustaz pergi ke mall di kota London. Tiba-tiba terserempak dengan salah seorang jemaah yang Ustaz kenal. Tiba-tiba Ustaz lihat dah macam orang London. Tidak menutup aurat, dengan pakaian you can see. Yang barangkali bila dia nampak dulu Ustaz, dia akan menjauh. Tapi kali ini terserempak. Ustaz nampak dia, dia nampak Ustaz. Ustaz kenal dia. Pakaian tidak menutup aurat. Ustaz akan katakan, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ketika di Kuala Lumpur dulu, di Lembah Kelang, bukan main lingkup. Pakaian menutup aurat. Sampai di sana, berpakaian. Ustaz tidak bercakap tentang fashion. Ustaz tidak bercakap tentang pattern. Pattern apapun kita pakai, yang penting menutup aurat. Kalau di sini memakai baju kurung, di sana memakai long dress, di sana memakai kot panjang, tak jadi masalah. Tapi di Kuala Lumpur menutup aurat, di sana mendedahkan aurat. Terserempak, Ustaz akan kata ittaqillah. Mengapa ittaqillah? Karena yang Ustaz lihat, dia sedang melanggar larangan Allah. Yes, penggunaan itu. Orang Arab tidak akan gunakan istilah ittaqillah bila seseorang itu sedang buat baik, sedang derma, sedang menutup aurat yang sempurna, sedang salat, bertemu di satu tempat, kita salat, dia juga salat. Kita tak akan keluar kata ittaqillah. Yes, itu perlu kita ketahui.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Allah gunakan istilah wattaqun nar. Takutlah kamu kepada api neraka. Dengan makna peliharalah dirimu daripada api neraka allati uiddat lil kafirin. Ya Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Ayat ini memberi petunjuk bahawa riba termasuk ke dalam salah satu dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Imam Abu Hanifah berkata ayat ini mengandungi ancaman yang sangat menakutkan. Karena Allah mengancam akan memasukkan orang yang beriman ke dalam neraka. Yang sebenarnya ia disediakan untuk orang-orang kafir, sekiranya orang beriman tersebut tidak memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah itu. Itu sebabnya pada ayat berikut 132 Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau ingin terhindar dari api neraka, wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Kalau dah dapat rahmat itu, maknanya layak masuk syurga. Nah, selesai topik yang pertama. Larangan riba dan bahaya riba, diancam dengan neraka. Berikut ini Allah ikuti pula suruhan daripada Allah. Kalau tadi larangan, orang beriman disuruh oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan Allah. Antara lain riba tadi, atau terhadap dosa-dosa yang lain. Segeralah, jangan delay, jangan dilambat-lambatkan, jangan ditakhirkan. Sebab kematian boleh datang bila-bila masa. Pintu tobat ada ketikanya ditutup, tidak diterima oleh Allah lagi tobat seseorang bila dah sakaratul maut. Sebabnya ada kata-kata sari'u, isra'. Kita yang duduk lama di negara Arab selalu naik taksi ketika dulu student. Orang sana bawa kereta bukan main laju, ngebut, kata orang Indonesia. Walaupun tergantung di bawah cermin perkataan yang cukup popular, la tasra', jangan ngebut, jangan terlalu cepat. La tasra' wal mautu asra'. La tasra' wal mautu asra'. Jangan cepat-cepat. Jangan speedy. Sebab mati lagi cepat. Jangan cepat-cepat. Sebab mati lagi cepat. Macam itu. Jangan ngebut. Sebab kedatangan mati itu lagi cepat. La tasra' wal mautu asra'. Tapi digantung saja. Tetap saja 150, 140. Kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah, perjalanan Madinah, atau dari Mekah ke Riyadh,
Oh, lajunya luar biasa. Dulu zaman belajar dulu dari tahun 70 hingga tahun 80. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kita bersegera minta ampun pada Allah, istighfar. Dan yang kedua disuruh oleh Allah agar bersegera memohon syurga yang lebarnya saja, jarak lebarnya saja antara langit dan bumi. Begitu gambaran yang digambarkan oleh Allah. Arduha. Ard itu bukan luas ya. Bukan luas sebenarnya, walaupun tertulis di sini luasnya. Kalau luas tu was'uha, keluasannya. Tapi arduha, lebarnya. Sebabnya bila kita ukur pakaian, ada panjang kalau seluar ke bawah. Panjang dari bahu ke pergelangan untuk tangan. Itu tul, long. Tapi kalau pinggang ini berapa ukurannya? Orang Arab sebut arad. Arad itu lebar. Betul tak dalam ilmu matematik, panjang adalah lebih panjang daripada lebar. Ini namanya panjang. Kalau 4 segi, ke bawah itu namanya lebar. Sedangkan keluasan itu, betul tak? Kita belajar dulu. Ingin mendapat luas, ialah panjang kali lebar. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga yang lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Bukan luasnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi arduha itu lebarnya. Lebarnya. Sebentar ya, Ustaz. Ada yang perlu Ustaz jawab. Mama, Ma. Halo. Kontak ini Azrul, siapa ni? Dia telefon bapa ni, driver siapa tu? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta maaf ada sedikit gangguan dan mustahak. Yang Allah Subhanahu wa taala suruh agar kita bersegera pertama sekali bersegera
Jangan dilambat-lambatkan. Minta ampun pada Allah, tobat. Yang kedua, kita disuruh oleh Allah bersegera untuk mendapatkan syurga. Ini memberi isyarat mendapat ampunan Allah itu sangat mustahak untuk melayakkan kita masuk syurga Allah. Lalu Allah gambarkan syurga itu di mana lebarnya saja bagaikan jarak antara langit dan bumi. Nah, untuk siapa syurga itu? Uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan bermimpilah akan masuk syurga kalau dalam hidup ini tidak ada ketakwaan. Yes, itu maksudnya. Senantiasa dalam Al-Quran, Allah apabila menyebut tentang syurga, Allah sebut wa'iddat lil muttaqin. Syurga adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah tidak gunakan istilah wa'iddat lil muslimin. Syurga untuk orang Islam. Allah tak gunakan istilah itu. Sebab banyak juga orang yang Islam pada namanya. Namanya saja. Perintah Allah tidak dibuat, larangan Allah dilanggar sesuka hati. Islam juga. Yang Allah gunakan senantiasa uiddat lil muttaqin. Syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat berikutnya Allah sebut 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5. Sebenarnya Quran keseluruhannya ini adalah pedoman bagi orang yang bertakwa, sebagaimana ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya dari awal hingga akhir adalah pedoman bagi orang yang bertakwa. Cuma dalam konteks ini, dalam surat Ali Imran, ayat 133, 134, dia menyebut 5 sifat orang yang bertakwa. Sifat utama. Ini yang disebut dengan ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Yaitu jenis tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya. Allah menggunakan istilah, kemudian Allah pula yang explain tentang istilah tersebut. Dalam hal ini, Allah menggunakan istilah orang-orang yang bertakwa, lalu Allah sebut sifat-sifat mereka itu sesudahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan sesuatu ketika dia hidup senang atau dia sedang hidup susah. Nomor 1. Wal kaziminal ghaiz. Dan sifat kedua, mereka dapat menahan amarah bila sedang marah. Sifat ketiga, wal afina 'anil nas. Mereka suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sayang, cinta, kasih kepada orang yang berbuat ihsan. Dia memberi isyarat sifat ketiga, sifat yang keempat. Orang tersebut suka berbuat baik, ihsan. Antara lain ihsan pada mak bapak, ihsan kepada fuqara wal masakin, orang fakir miskin.
ihsan, ihsan orang yang kurang bernasib baik. Sifat yang kelima disambung oleh Allah pada ayat yang ke-135. Biar itu nanti kita bahas setelah kita jelaskan 4 perkara ini. Pertama sekali, sifat orang yang bertakwa, mereka infak, mereka beri nafkah, tak kira senang atau susah. Sarra itu senang, darra itu susah. Dia bantu orang yang meminta-minta. Tidak RM50, mungkin RM10. Tak RM10, mungkin RM5. Mungkin RM1. Sesuai dengan kemampuan. Ketika dia senang, buat hal senang, RM50 barangkali tak berat bagi dia. Tapi berat bagi dia apabila dia susah, mungkin RM1. Yes, itu sifat pertama orang-orang yang bertakwa. Dia tahu besarnya fadilat bila bantu pembinaan pondok pesantren untuk melahirkan kader-kader dakwah pada masa hadapan. Bantu. Bila senang umpamanya 100, 200, 500. Kalau susah umpamanya walaupun RM10, bantu. Itu maksudnya. Sebab prinsipnya dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak diberatkan kecuali apa yang dia termampu. Allah sebut dengan jelas dalam surat At-Taghabun ayat 15. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Ayat 286 Al-Baqarah, ayat terakhir. Okey, itu satu. Mudah-mudahan ada sifat itu pada setiap kita. Cuma sebelum Ustaz pindah ke sifat yang kedua, Allah gunakan istilah infak. Ustaz dah jelaskan sebelum ini. Yang paling dekat istilah infak ini bukan membelanjakan dalam bahasa Melayu. Membelanjakan biasanya sesuatu yang bersifat material atau duit atau harta. Tapi infak ini dia sama betul dalam English, to spend. Spend your time. Masa itu bukan duit. Tapi kita pandai jaga masa dalam kehidupan sehari-hari. Minit demi minit. Jam demi jam. Kita tak mau buang masa itu begitu saja. Lepak tak menentu. Nah, termasuk dakwah ini. Bukan hanya untuk dunia saja. Spend your time. Spend your money. Spend your lidah untuk berdakwah, nasihat. Spend your telinga untuk dengar tazkirah. Spend your punya mata untuk melihat akan kebesaran Allah. Spend. Spend awak punya tenaga. Itu makna anfiqu. Tapi pastikan penggunaan itu sebelum kita mati. Sebagaimana firman Allah
dalam ayat 10 dari surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu fi sabilillahi. Infaklah, spend di jalan Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakum maut. Sudah kamu mati. Sebab bila dah mati, berakhir segala-galanya. Tak menuju kuburan pun tak boleh jalan sendiri bila dah mati. Diangkat, diusung. Karena ketiadaan hidup lagi. Bayangkan bila orang mati itu jalan sendiri ke kuburan. Oh, semua bertempiar, termasuk tuan imam. Bila mati, telinga tak function, lidah tak function, segala-gala tidak function lagi. Pastikan, gunakan apa saja ke jalan Allah sebelum kamu mati. Okey, itu yang pertama. Wal kaziminal ghaiz. Kamu dapat menahan amarah ketika marah. Hati-hati. Kata Nabi, marah itu dari syaitan. Itu sebabnya kata Nabi, apabila kamu sedang marah, segera ambil uduk. Sebab marah itu daripada syaitan. Syaitan dibuat daripada api. Uduk dari air dan air dapat memadamkan api. Allahu Akbar. Bila kamu sedang marah ketika berdiri, hendaklah kamu duduk. Kalau duduk juga masih marah, hendaklah kamu baring. InsyaAllah akan hilang kemarahanmu. Sebab ketika itu, kamu sudah sangat hampir dengan asal usulmu, yaitu tanah. Sebagaimana barang-barang elektronik, barang-barang elektrik, bila ada satu wire itu, kita letakkan pada earth, pada earth, iaitu bumi, insya-Allah selamat barangan tersebut. Tapi andai kata dalam keadaan baring pun masih lagi marah, lebih baik masuk dalam tanah. Itu falsafahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita melalui ayat ini, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka dapat menahan amarah. Sebab kata Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang badannya besar, bukan. Ustaz sebut di sini, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ustaz ulang sekali lagi. Orang yang kuat itu bukan orang yang besar badannya. Tidak. Kata Nabi, orang yang kuat itu ialah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat membanting lawannya karena badannya besar. Laisa syadidu bisur'ah. Sur'ah ini, musara'ah, itu maknanya wrestling, gulat. Musari itu penggulat. Penggulat kan biasanya badannya besar-besar. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang badannya besar seperti wrestler. Tapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika dia sedang marah. Walaupun badannya kurus. Walaupun badannya kecil. Itu yang namanya kuat.
Jangan terlalu bangga. Kalau badan besar tapi panas baran. Itu sebabnya ketika Nabi SAW diminta oleh sahabat, wasini ya Rasulullah, wasini. Wasini ini, tolong tinggalkan pesan penting, wasiat untukku, wahai Rasulullah. Bukan wasininya wahidah. Yang dulu, puluhan tahun yang lalu, pernah popular lagu wasini, bukan itu. Wasini maknanya tolong tinggalkan pesan penting untukku. Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan marah. Sahabat bertanya lagi, "Summa madza?" Kemudian apa lagi? Nabi ulang lagi, "La taghdab." Sampai 3 kali. Menunjukkan marah itu sangat berbahaya. Sebab marah dari syaitan. Cuma Ustaz tidak pesan. Walaupun tidak baik marah itu, tapi marah tak boleh dibuang seluruhnya. Orang Arab kata istiqsal. Sampai ke akar-akarnya kemarahan itu dibuang, tak boleh. Sebab ada masanya kita perlu marah. Anak yang tidak salah. Anak gadis balik jam 2 pagi. Mak bapak diam saja. No. Orang kafir lemparkan kepala babi dalam surau. Diam saja. No. Orang Islam dibuli oleh orang-orang kafir. Ingin merubah perlembagaan negara. Islam sebagai agama resmi. Adanya institusi diraja. Bahasa Melayu, bahasa resmi. Mau ditukar, mesti marah, mesti bangkit. Jadi yang betulnya kemarahan itu perlu dikontrol. Bukan dibuang habis-habisan. Seorang suami apabila istrinya bersama lelaki lain, bepergian ke mana-mana, sedikit pun tidak ada rasa marah, cemburu, dayus. Orang dayus bukan saja tidak layak masuk syurga. Menghidu bau syurga pun tak layak. Ni bila kita bercakap tentang marah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dah 2 dah. Pertama sekali, mereka menafkahkan harta pada jalan Allah. Tak kira senang ke atau susah. Yang kedua, mereka dapat menahan amarah. Yang ketiga, sifat orang yang bertakwa disebut di sini. Memaafkan kesalahan orang lain. Suka memaafkan. Rupanya sifat suka memaafkan ini salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Cuma Ustaz suka menyampaikan pandangan Syekh Al-Marawi. Dalam kitabnya Tafsir Al-Marawi menyebut, kemaafan ada 2 jenis. Yang pertama, kemaafan yang terpuji. Afwan mamduh. Kemaafan yang terpuji. Yang kedua, afwan mazmum. Kemaafan yang tercela. Oh, bukankah semua kemaafan itu baik, Pak Ustaz? Ya, memang baik. Tapi coba dengar penjelasan Imam Al-Marawi. Apabila orang berbuat salah pada kita, lalu kita maafkan, yang dengan kemaafan itu membuat dia jadi insaf. Kita maafkan saja. Si fulan itu macam-macam aku buat terhadapnya. Tapi dia maafkan senantiasa. Aku tak patutlah terus pulaukan dia. Tak patutlah. Okey. Itu kemaafan yang terpuji. Afwan mazmum.
Seseorang yang menganiaya kita berkali-kali, kita maafkan. Sudah kita maafkan, dia buat terhadap kita lebih besar daripada yang pertama, kita maafkan. Dia buat lagi, maafkan. Terfikir oleh kita, orang ini makin aku maafkan, makin naik tocang, makin berani. Bukan kita saja, ayah kita, ibu kita, adik-beradik kita, dia terus karena kemaafan kita. Nah, orang macam itu sebaiknya jangan dimaafkan. Seolah-olah kemaafan kita ini memberi laluan untuk dia terus menganiaya dan menzalimi orang lain. Itu pandangan Imam Al-Marawi. Sama ada kita setuju atau tidak setuju, demikian pandangan beliau. Ustaz tengok, ada benarnya juga. Nah, yang terakhir, yang keempat maksudnya, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, ihsan ini dituntut dalam Islam dalam semua hal. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Allah telah mewajibkan agar kamu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Sebagaimana hadis ini. Oleh sebab itu, bila kamu akan menyembelih, tajamkan pisau. Bila kamu menyembelih binatang, beri binatang itu keselesaan. Jangan sembelih di hadapan kawan-kawannya. Jangan disembelih dalam keadaan dia tersiksa, diikat sana sini. Itu sebabnya kalau perlu pun diikat seperti korban hari raya Idul Adha. Setelah disembelih, ikatan kakinya itu dilepas supaya dia dapat bergerak sebelum dia mati. Itu ihsan. Itu sebabnya pernah terjadi pada zaman dahulu. Seorang khalifah qiyamul lail, tahajud, bangun malam. Seperti biasa, hamba-hambanya, zaman dahulu kan ada hamba, budak. Siapkan satu bekas air, lalu curahkan untuk khalifah ambil uduk. Karena budak ini ngantuk, begitu dia mencurahkan, karena ngantuknya tercurah kepala khalifah. Marahnya khalifah luar biasa. Cuma budak ini cerdik dan dia hafal ayat ini. Tuan, ya Amirul Mukminin, saya ngantuk. Saya tak sengaja, janganlah marah. Okey, itu al-kazimin al-ghaiz. Kata khalifah, okeylah aku maafkan kamu kali ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih ya Amirul Mukminin. Tapi dalam surat Ali Imran dibaca ayat ini. Ciri-ciri orang yang bertakwa bukan saja menahan amarah, memberikan maafan, tapi Allah sambung, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Apa kata Amirul Mukminin? Okey, mula malam ini engkau aku merdekakan supaya aku termasuk ke dalam muhsinin. Allahu Akbar. Itu budak pun faham ayat-ayat Quran. Jadikan panduan dalam memberi nasihat. Nah, kita sampai sekarang ini, oleh sebab itu, sebelum Ustaz masuk ke sifat yang kelima, ihsan yang paling terkenal
adalah ihsan pada mak bapak. Ihsan pada mak bapak betul-betul mengiringi perintah yang paling utama, yaitu beribadat kepada Allah. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Sudah menjadi kewajiban daripada Allah untuk kamu agar kamu jangan beribadat kecuali hanya pada Allah, dan terhadap kedua ibu bapakmu hendaklah kamu berbuat ihsan. Kaedah dalam ilmu tafsir, apabila perintah yang mengiringi perintah penting, dia termasuk penting. Ustaz ulang, bila perintah yang mengiringi sesuatu perintah yang penting, dia yang mengiringi itu juga adalah penting. Contoh, aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Betul tak mendirikan salat itu penting? Setelah salat disebut zakat. Ini juga maknanya penting, keluarkan zakat. Salat menjaga hubungan baik kita dengan Allah, hablum minallah, dan zakat pula supaya kita menjalin hubungan baik dengan sesama insan. Sebelum ini kita ada sebut, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini beberapa minggu yang lalu. Kehinaan akan ditimpakan ke atas seseorang, tak kira di mana dia berada, kecuali dia yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sama insan. Itu saja. Baru kehinaan tidak diturunkan. Jadi dalam hal ini, Allah sambung. Setelah beribadat hanya pada Allah, itu kewajiban yang pertama. Yang kedua, terhadap ibu bapa hendaklah berbuat ihsan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gandingkan redha Allah kepadamu sangat tergantung sampai di mana redha ibu bapakmu padamu. Murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu padamu. Allahu Akbar. Dalam surat Luqman Allah sebut, "Anishkur li wa liwalidai." Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan hendaklah kamu bersyukur kepada kedua ibu bapa. Ini ihsan. Buat baik pada ibu bapa. Jangan kecil hatinya. Jangan kecilkan hatinya. Jangan buat mereka jadi sedih dengan perlakuan kita. Keredaan Allah ke atas kita sangat tergantung sampai di mana keredaan mak bapak pada kita. Oh, tapi mereka sudah meninggal, Pak Ustaz. Selaku anak masih ada peluang untuk berbuat ihsan pada mak bapak. Banyak-banyak buat amal saleh. Banyak-banyak berdoa kepada mereka. Dan mereka dan doa anak-anak tidak dihalang oleh Allah langsung sampai kepada mak bapak dalam kubur. Okey. Sekarang kita sampai ke sifat yang kelima orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sifat kelima orang yang bertakwa ialah orang-orang yang apabila mereka buat perbuatan-perbuatan keji seperti zina, homoseksual, LGBT, lesbian, itu makna fahisyah, dan perbuatan-perbuatan keji lainnya.
atau mereka zalimi diri mereka, yaitu banyak berbuat maksiat, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka langsung minta ampun pada Allah setelah maksiat mereka lakukan, setelah berzina ke, minum arak ke, memfitnah orang ke, langsung mereka minta ampun, minta maaf, istighfar pada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang akan mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka berazam untuk tidak ulang lagi dosa yang sama pada masa hadapan. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dengan kata lain, orang yang bertakwa bukan bermakna orang yang tak pernah buat dosa. Kan? Salah. Orang yang bertakwa still mendapat gelaran orang yang bertakwa, walaupun mereka melakukan dosa, tapi dengan syarat. Ini syaratnya. Begitu terlanjur buat dosa, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah dan tobat. Dan berjanji tidak akan ulang lagi dosa yang sama pada masa hadapan. Mereka masih lagi dalam klasifikasi atau kategori orang-orang yang bertakwa. Bila ada sifat-sifat tersebut. Itu sebabnya kata Nabi, kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak cucu Adam pernah buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Apalagi sabda Nabi, orang yang sudah bertobat dari dosa-dosanya adalah seperti orang yang tak punya dosa. Seperti orang yang tak berdosa. Tapi dengan syaratlah. Mesti penuhi syarat-syarat atau rukun tobat nasuha. Tinggalkan dosa tersebut, menyesal dan berazam tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan. Nah, bila kelima-lima sifat tersebut, pertama, infak. Sesuatu sesuai dengan kemampuan, tak kira senang ke susah. Yang kedua, dapat menahan amarah. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, suka berbuat ihsan. Dan yang kelima, bila terlanjur melakukan dosa, segera tobat. Apa kata Allah untuk mereka? Ini dia ayat yang terakhir. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, dapat ampunan langsung. Bukan hanya ampunan, mereka juga layak memasuki syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka dalam syurga untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Cuma cantiknya ayat ini diakhiri dengan wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Ini ada poin penting di sini. Apa Allah sebut? Wa ni'ma ajrul amilin. Amil, orang yang mengamalkannya. Betul, kita dah tahu 5 syaratnya. Untuk mendapat ampunan Allah ada 5 syaratnya. Untuk masuk syurga,
kekal abadi di dalamnya. 5 syaratnya dalam ayat ini. Untuk siapa? Wa ni'ma ajrul amilin. Bagi yang mengamalkannya. Apa rahasia di balik itu, Pak Ustaz? Allah tidak sebut. Wa ni'ma ajrul alimin. Demikianlah ganjaran bagi orang-orang yang mengetahuinya. Bukan alim, bukan mengetahui, tapi amil, siapa yang mengamalkannya. Oleh sebab itu, bila kita dah tahu 5 syarat untuk mendapat ampunan Allah, 5 syarat untuk masuk syurga Allah, tak cukup sekedar teori. Oh, saya tahu syarat untuk mendapat ampunan Allah dan syurga. Kita mesti infak, tak kira kita senang atau susah. Kita mesti dapat menahan amarah. Kita mesti suka memaafkan kesalahan orang lain. Kita mesti berbuat ihsan. Dan yang kelima, bila terlanjur buat dosa, kita hendaklah segera minta ampun dan bertobat pada Allah. Saya tahu, tak cukup. Itu maknanya baru teori. Di sini rahasianya, mengapa Allah sebut wa ni'ma ajrul amilin, orang yang mengamalkannya. Kita kena praktik, kita kena serlahkan semua sifat-sifat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tafsir ringkas pada sesi pertama ini, Allahu Akbar, selama 1 jam 10 minit, ada jugalah manfaatnya untuk kita semua. Ingat, Quran kitab panduan. Bukan hanya untuk dibaca, tapi difahami, diamalkan, sebar-sebarkan pada orang lain. Berikut ini Ustaz akan jawab 2 soalan yang ditanya oleh jemaah. Pertama sekali, Pak Ustaz, bila seseorang beli baju dari kedai, mungkin dari mall atau dari apa sajalah, kemudian baju itu dikembalikannya dan minta refund. Dalam bahasa Arabnya ta'wil, minta ganti. Sama ada baju baru ke atau baju lain, atau refund, bayar balik kepada yang membeli. Dan penjual menerima. Sedangkan penjual tak tahu bahwa baju itu sudah dipakai. Baju itu sudah dipakai. Begitu dikembalikan, minta refund, duit kembali. Tak tahulah atas sebab-sebab tertentu. Kata yang bertanya ini berlaku untuk anak saya, Pak Ustaz. Apakah berdosa dia kembalikan dan minta refund padahal dia pernah pakai? Hadirin dan hadirat, bila penjualnya mau menerima, apalagi ada risit, dan tak bertanya pun, baju ini kamu dah pakai atau belum? Tak bertanya. Tak berdosa hukumnya. Sebab dia menerima, pembeli menerima, tentu setelah dia periksa. Oh, macam baru, seperti yang dia beli, tak ada apa-apa perubahan, lalu dia terima. Dikembalikan duit. Menurut pendapat Ustaz, tidak berdosa.
Dan tak perlulah dia sebut, oh saya pernah pakai ini. Mungkin pakai sekedar mencoba, biasalah. Dia tak perlu sebut, saya dulu pernah pakai. Tak pernah, tak payah. Sebab dalam Quran ada satu ayat, La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya sesuatu yang apabila diberitahu hanya menyusahkan kamu. Umpamanya dengan mengatakan baju ini pernah saya pakai, pernah saya cuci, kemudian saya gosok balik. Boleh tak? Tanya macam itu. Tak perlu tanya. Kalau minta refund, lalu dijawab. Setelah dilihat tentunya, semuanya okey, dikembalikan. Tak berdosa, terima itu. Sebab syaratnya bukan sudah dipakai atau dicoba atau belum dicoba. Tak jadi syarat. Pokoknya mengembalikan itu sempurna sebagaimana dia dulu membeli. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan yang kedua, terakhir. Di suatu masjid, masuk waktu zuhur, lalu kaum ibu berada di bawah, tingkat bawah. Memang juga biasa digunakan untuk salat. Seperti salat hari raya. Begitu qamat, imam bahagian atas itu sudah memulai takbiratul ihram. Kaum ibu tetap di bawah, juga salat berjamaah sampai selesai. Lalu kaum ibu tersebut ditegur oleh seorang ustazah. Tak sah salat kamu. Mesti ulang balik. Padahal tempat itu tempat salat juga untuk kaum ibu. Apa pandangan Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Jemaah lelaki dengan jemaah perempuan memang tak boleh campur. Sama ada kedudukan wanita itu di belakang saf laki-laki, atau kaum wanita itu berada di bawah, tingkat yang di bawah, laki-laki tingkat di atas, atau laki-laki tingkat bawah, lalu dua tingkat untuk wanita di sebelah atas, atau masjid satu tingkat tapi dibelah dua. Sebelah kanan jemaah lelaki bersama imam, lalu di sebelah kiri kaum wanita. Semuanya sah. Semuanya sah. Sebab mereka berada dalam satu bangunan. Mereka berada di dalam satu bangunan. Malah kadang-kadang berada di bangunan yang berbeza. Seperti Masjidil Haram Mekah. Di setiap hotel itu, mereka ada masjid sendiri. Di mana jemaah yang menginap di hotel itu, salat di hotel. Berimamkan Masjidil Haram yang berada di dalam Masjidil Haram. Sah. Cuma tentang ganjarannya. Semakin dekat kedudukan makmum dengan imam, itu adalah lebih afdal. Itu biasalah. Sebagaimana saf pertama lebih afdal daripada saf kedua, ketiga. Ustaz cenderung untuk berpendapat salatnya sah. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah bekerja keras mendidik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar 2 topik. Pertama, larangan terlibat dengan riba, karena riba adalah dosa besar. Yang kedua, tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang bukan saja melakukan, mentaati apa yang Engkau suruh, tapi berilah kami kekuatan untuk menjauhi apa yang Engkau larang seperti riba. Ya Allah, kepada kami, berdasarkan tafsiran ayat pada hari ini, ada 5 sifat utama orang-orang yang bertakwa, yang bukan saja layak mendapat ampunan Engkau, tapi mereka juga layak memasuki syurga Engkau yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya. Pertama sekali, mereka yang punya sifat suka memberi infak atau nafkah, sama ada ketika senang atau susah. Yang kedua, dapat menahan amarah. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, senantiasa berbuat ihsan. Dan yang kelima, apabila terlanjur melakukan dosa, mereka segera minta ampun kepada Engkau dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama pada masa-masa hadapan. Untuk mereka, ampunan daripada-Mu dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi mereka di dalamnya. Cuma Engkau ada sebut, wa ni'ma ajrul amilin. Ganjaran itu hanya berhak dinikmati bagi orang yang mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk memiliki ke-5 sifat tersebut, dan kami dapat serlahkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.